Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, Bapak dan Ibu yang terhormat, kita hari ini akan melakukan analisa ya income statement 2024 melalui Sankey diagram untuk saham-saham yang di bawah main ID. Jadi agak berbeda. Jadi kebetulan memang sektornya sektor tambang, tapi jenisnya agak berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak mengadu misalnya Antam dengan PTBA dengan perusahaan batubara lainnya, tidak. Begitu juga kemarin Adaro, saya menganalisa saham-saham di bawah Adaro Group karena memang aksi korporasinya terkait dengan pemegang sahamnya. Nah, ini main ID adalah BUMN. Jadi penting juga saya buat dia satu grup karena memang ada tuntutan diperes untuk memberikan dividen ya untuk negara. Jadi kalau kita pegang juga mudah-mudahan dapat dividen. Ya gitulah ya. Lalu salah satu andalan ya Bapak Ibu kalau sektor pertambangan ini dia cuman karakteristiknya nanti kita ceritakan karena dia BUMN. Nah, ini banyak hengki-pengkinya, banyak caca maricanya tahulah ya Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan. Ada kasus timahnya, ada kasus kalah emas antamnya lah, macam-macam ya. Baik, kita nanti akan melakukan analisa income statement 2024 dengan data yang ada. Kalaupun nanti ada yang adjustment, karena ada dilaporkan dalam dolar, ada yang dalam rupiah gitu ya. Lalu melakukan wake off Bapak Ibu, volume price analisisnya kita akan melihat strukturnya, apakah kita ini sudah murah dari struktur wake off, bisa beli, apakah fase akumulasi. Kita akan cek rotasi sahamnya, korelasi dan volatilitasnya nanti bagian paling akhir. Jadi Bapak Ibu nonton video ini nanti keempatnya akan kita adu korelasinya seperti apa, volatilitasnya seperti apa ya. Oke. Sebelumnya saya bacakan disclaimer dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Ya, saya sharing pengalaman saya ya, 19 tahun pasar saham Indonesia di Wyckoff dan teknika analisis. Dengan insight tentu perusahaan perusahaan yang income-nya bagus. Dan ini Bapak Ibu, Sankey diagram ini hanya simplifikasi dan visualisasi. Jadi kalau ada angka-angka beda belakangnya, beda misalnya satu di belakang angka itu, nggak usah diperdebatkan, nggak usah ditanya, Pak, ini harusnya 1,23 triliun gitu. Kok jadi 1,32 triliun gitu. Ya, itu pembulatan. Jangan dipaksakan. Karena saya juga nggak terlalu penting. Yang penting dia ini profit gitu ya, Bapak Ibu. Karena nanti kalau Bapak Ibu mau angka-angka detail, silahkan buka laporan keuangan. Yang penting di kepala saya, bahwa ini perusahaannya profit, bagus. Dan karena saya backgroundnya adalah geofisika, kerja sehari-hari juga di oil and gas, saya tidak terlalu penting juga Bapak Ibu tahu detail belakangnya ini, misalnya dia penjualan seperti apa, ya datangnya dari mana aja nggak terlalu penting. Penting dia net income-nya profit di bottom line, net profit, terus OPEX-nya gimana, efisien atau tidak. Oke ya, disclaimer on, Bapak Ibu, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing karena saya trading, Bapak Ibu. Jadi saya trading tidak menggunakan laporan keuangan, saya trading menggunakan price dan volume. Sebab apa? Biasanya laporan keuangan ini, dia kalau untuk full year keluarnya di bulan rata-rata di bulan 4, di bulan April ya, Q1. Sementara dari Januari sampai April itu harga saham bisa naik tinggi tuh. Begitu kita lihat laporan keuangan bagus, ternyata ada segelintir orang yang sudah tahu ini yang bakal bagus di bulan Januari. Nah, dia udah borong dulu. Begitu kita mau masuk, harga sudah tinggi. Nah, begitu. Jadi saya kadang-kadang perusahaan bagus, kalau timingnya tidak tepat, maaf, tidak juga akan masuk, akan tunggu dengan tetap technical. Jadi masalah di kita bekerja dengan mengandalkan laporan keuangan aja itu agak sulit. Ya harus masuknya berdasarkan timing waktu. Oke, Bapak Ibu bisa akses nanti Sankey diagramnya dan chart lainnya di Telegram bot. Linknya saya masukkan dalam deskripsi video. Bapak Ibu juga silakan join ke Telegram channel. Ini umum untuk umum. Di situ juga ada diskusi. Jadi banyak pertanyaan orang, kok Pak Roy kok saya mau diskusi gimana? Masuk aja Telegram channelnya. Jadi nanti kalau ada posting-posting Bapak Ibu komentar langsung terjoin itu, langsung ke dalam channelnya.
Sosial medianya silakan di-follow, insya Allah akan saya follow back. Nah, kita lihat dulu sentimen, ini sentimen saham ya, ini salah ketik typo. Jadi kita lihat ini bagaimana main ID, apa itu kita tak kenal tak sayang juga lah ya. Dia main ID, sekarang kan birokrasi kalau bisa rumit, kenapa dibuat simpel ya. Jadi saham-saham ini di bawah main ID, nanti main ID-nya di bawah Danantara. Begitulah ya. Nanti tapi kita lihat yang ada dulu ya. Saya belum masukin Danantara. Pertama, main ID itu singkatan dari Mining Industry Indonesia. Jadi lebih fleksibel dia ya karena sektornya cuma itu. Main ID ini didirikan tahun 2017 ya. Dulu sebelumnya dia pakai ini Indonesian Asan Aluminium ya, Inalum. Dulu dia pakai Inalum untuk sebagai apa namanya? Supaya dia pegang juga saham di Freeport ya. Jadi BUMN Holding Pertambangan ya ada Antam, Bukit Asam, Freeport. Nah, untuk mendapatkan Freeport kemarin ya, utang dari mana kita nggak tahu. Baru Inalum, PT Timah yang ada di pasar saham Indonesia itu adalah Antam, Bukit Asam, PT Timah yang pengendalinya ya Bapak Ibu. Yang di pesan terbuka. Lalu ada Inco ya, dia mengakuisisi 20% saham Inco ya tahun 2020, lalu divestasi dengan untuk syarat perpanjangan di tahun 2024. Jadi dia pegang 34. Kayaknya ini imbang ya Bapak Ibu, 34 sepertinya ya. Saya nggak tahu. Agak seimbang lah, kan ada 3 pemegang saya atau dominan file Kanadanya ya, Sumitomo cuman minority, saya nggak tahu juga. Kalau yang ada yang tahu kasih komentar saja. Nah, di tahun 2004 ya kita lihat ada PT Timah. Jadi Timah ini merugi tuh turun terus ya. Jadi sampai pada satu titik tertangkaplah itu siapalah itu suaminya artis ya dengan besar dia itu Tata Niaga ini di PT Timah kasusnya terbongkar, sekarang masih berjalan. Lalu mulai di situ rebound lah. Nah, kebetulan saya masuk itu ya sampai sekarang masuk sekitar 700-an lah pas kalau nggak salah sekitar di situ sampai sekarang. Oke, itu kasusnya. Lalu kalau untuk Antam kasus penggelapan emas Antam ya. Jadi itu juga ya berapa triliun lah gitu harus ganti. Udah menang kasasi, kasusnya pusing lah ya. Jadi ciri-ciri BUMN, mudah-mudahan Vale bersih ya Bapak Ibu. Jadi memang jadi ladang bancakan, ladang korupsi, udah tahu diawasin juga, tapi memang basah dan godaan itu besar ya kalau di sini. Itu Timah, ini Antam. PTBA bebas nggak? Enggak. Di PTBA juga ada kasus katanya akuisisi PT Satria Bahana. Ini saya nggak tahu jelas. Artinya, ya di dalam main ID, BUMN, punya negara, dimainkan oleh orang dalam ya gitu. Kita investor retail mau apa gitu. Jadi itu lalu di sisi baiknya mereka jor-joran juga dipaksa untuk memberikan dividen sambil dapat dividen selama perusahaannya bagus sih nggak apa-apa ya. Namanya juga tambang ya. Kalau dulu saya kuliah namanya bonanza stock. Oke. Itu dia Bapak Ibu ya jadi pertimbangan. Saya tidak pegang PTBA karena adanya di Adaro ya kalau pertambangan. Saya pegang Tins, saya pegang Antam ya, jadi cukup besar juga porsinya. Tin juga masih sampai sekarang juga masih ada. Jadi dua itu yang saya pegang karena sektornya berbeda. Oke. Lalu nah ini untuk Sankey diagramnya. Nanti kita akan menggunakan Sankey diagram untuk melihat laporan keuangan. Perintahnya adalah SKF, kode sahamnya, TINS, apakah Antam. Nanti dia akan memberikan Sankey diagram. Dan Bapak Ibu jangan lupa nonton tutorialnya. Jadi harus jelaskan. Karena banyak catatannya Bapak Ibu ya. Banyak ini. Karena laporan keuangan itu susah sekali. PSAK-nya beda-beda. Dulu saya kuliah. Saya waktu belum kuliah belum pusing. Begitu saya sudah kuliah waktu di sekolah bisnis ITB, ada kuliah accounting, PSAK sekian, PSAK sekian. Nah ini beda-beda sedikit, ada variasi kan, tidak ceplek gitu, pakai algoritma, diambil tidak. Ya, agak beda. Jadi misalnya operating expense, operating expense itu kan macam-macam tuh. Terus ada macam-macam lah pokoknya. Paling susah tuh kalau ada goodwill. Ah, itu susah itu. Ini gimana nih? Ada akuisisi goodwill dimasukkan, nah itu susah. Kalau di accounting. Oke.
Tapi susah bagi saya seorang geofisis, bagi yang tiap hari itu nggak susah lah. Oke ya, informasi workshop Bapak Ibu, maaf ini saya update sebentar. Ya, nanti kalau nggak saya update marah pula. Jadi untuk workshop batch 3839 kita adakan ini season 2 ya Bapak Ibu. Bulan Mei ya, ini untuk basic dan intermediate. Artinya siapapun bisa masuk Bapak Ibu. Kita akan belajar trading as business. Jadi mau kondisi market jatuh, mau kondisi market apa, naik, kita tetap profit ya. Kita tidak nyangkut, kita belajar trading as business. Karena pengalaman saya dalam trading itu pilihannya hanya satu. Kita trading as a business atau trading as a gambling. Kalau keluar dari prinsip-prinsip aturan trading as a business, misalnya tidak pakai stop loss, ya, tidak lakukan analisa, tidak menjaga psikologi trading, macam-macam lah ya, tidak menggunakan money management, itu gambling. Jadi gampang saja, mau trading sebagai bisnis atau trading sebagai gambling itu. Ya, itu saja kalau dari buku-buku dan dari pengalaman saya. Jadi ini kita ngambil trading as a business. One day, satu lagi, ini banyak yang bertanya, Pak, saya ada di Abu Dhabi, tolong dong untuk workshop online. Tidak mungkin. Tidak mungkin online karena di kelas kita ada praktek. Lalu ini dari grup alumni juga, mereka mengatakan dulu saya heran kenapa nggak mau ada online, tapi setelah ikut workshopnya dan menjalani, baru sadar bahwa yang tidak mungkin online gitu ya, Bapak Ibu. Tidak mungkin. Oke, ini semi private Bapak Ibu, cuma 6 orang sampai 10 maksimum. Kenapa? Pertama, saya cari profitnya dari trading. Kedua, kalau pesertanya banyak, saya capek. Ketiga, workshop ini saya bikin murah, ya gitu. Bukan cari duit dari sini, cuma cari komunitas dan teman. Jadi cuma 6. Dan terakhir, kalau banyakan tuh pesertanya agak sungkan mau bertanya, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu butuh ilmu dalam satu hari itu, ya kita diskusi seoptimal mungkin. Nggak sungkan karena orangnya sedikit. Kalau ada yang workshop 1000 orang, 200 orang, 100 orang, kan mau tanya sungkan, waktunya juga nggak cukup. Jadi itulah alasannya dia harus online, harus offline. Kalau mau online, tonton aja tutorialnya. Saya kasih 10% maksimum dari yang diajarkan ya. Untuk batch ini ada ini tambahan trading di stok Amerika karena saya sedang menjalani itu. Jadi lokasi workshop ada di Jakarta Selatannya, silakan nanti kalau yang berminat. Tinggal 4 untuk 4 slot untuk batch 38, tinggal 3 slot untuk batch 39. Oke, kita pindah ke Telegram botnya. Baik, kita sekarang sudah masuk ke Telegram botnya ya. Kebetulan hari ini libur ya Bapak Ibu. Mungkin saya coba banyak riset perbaikan ya. Jadi saya akan coba portofolio saya. Alhamdulillah profit dari beberapa saham dari aksi kemarin. Sekarang kita mulai untuk 4 saham ini. Kita dari Abjad. Kita mulai dengan SKF Antam. Kita mau melihat income statement Antam untuk full year 2024 ya Bapak Ibu. Di sini dia aneka tambang. Dan kalau kita lihat dari top lainnya, Antam di tahun 2024 memberikan revenue 69,1 triliun ya. Ini besar ya Bapak Ibu. Dan dia meningkat 69, sama juga. Meningkat 69% dari tahun lalu. Dari 69 ini cost of revenue-nya adalah 62,6 triliun. Dia meningkat 81%. Cukup besar ya. Apakah agresif mereka ini? Tapi ini kan nggak tahu apakah mereka sudah mau masuk. Belum sepertinya kenaikan harga emas sejak awal tahun belum masuk. Ini kayaknya tahun 2024 aja. Nah, gross profit-nya di tahun 2024 ini 6,4 triliun, meningkat hampir 5% ya year on year ya, hampir 5% YoY. Ini salah nih. Lalu di gross profit ada operating expense sebesar 3,5 triliun, ini turun ya operating expense-nya. Mereka ada general administration 2,8 triliun, meningkat 1%, ini gaji ya, macam-macam lah. Jadi untuk J&E saja. Selling expense turun 600 miliar, turun 28%-nya dari tahun lalu. Itu dia.
Dari 6,4 triliun gross profit itu datang dari uh, operating profit 2,9 triliun ya, Bapak Ibu. 2,9 triliun ini dia ini harus dicek lagi ya, Bapak Ibu. Harus dicek lagi nih, karena ini expand. Kalau expand mungkin pas ya, Bapak Ibu. Kalau expand mungkin pas. Ini warnanya hijau atau merah, nanti kita perlu lihat dia expand atau income. Agak susah juga memang karena algoritma kadang-kadang dia nggak mengecek angkanya sama gitu ya. Nanti cek, tapi saya yakin income before tax-nya 4,6 triliun ya, meningkat 20%. Ini tinggal di sini masalahnya. Dia expand atau income ya, nanti silahkan dicek lagi. Kalau ini saya sudah benar, lalu karena tadi saya cek dulu. Di net profit-nya benar, dia memberikan net profit 3,8 triliun ya. Jadi meningkat 2%. Ini mantap antam ini ya. Apalagi nanti kalau harga jualnya meningkat, jadi ada selisih ya Bapak Ibu. Ini harga emas lagi naik-naiknya dan sentimen lagi bagus-bagusnya. Mungkin kenaikannya belum lama lah ini. Saya udah masuknya sejak tahun lalu karena waktu the best time for buying. Bapak Ibu bisa cek nanti tutorialnya, saya tunjukkan juga lah nanti. Di sini Bapak Ibu taxnya turun ya. Kok bisa ya? Naik turun. Ini taxnya 761 miliar. Oke, itu dia kira-kira. Nanti perlu catatan ini ya. Ini memang berbeda, angkanya memang berbeda, tapi income before tax-nya saya yakin benar karena paling nggak di bottom line ini sudah saya cek, ini juga saya sudah cek. Oke, nah sekarang sebelum itu kita mau lihat Antam dulu, trading plan-nya dulu. Saya belinya di 2004, tapi saya sudah membuat tutorial trading plan-nya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa join ke Deep Learning Channel ini, channelnya sebentar ya. Saya cari dulu mana dulu Antam itu. Baik, ini sudah dapat ya. Sudah dapat ya Bapak Ibu ya. Nah, Antam dulu untuk tutorial trading plan-nya di 16 Agustus. Tapi ini adalah the best time for buying. Kalau pakai Wyckoff sudah ikut level advance, kita masuknya sebelumnya ya. Kita masuknya di bulan sebelumnya. Dia sebelum the best time for buying. Jadi sudah mungkin ada 2 atau 3 sebelumnya kita sudah entry, baru dia masuk ke the best time for buying. Jadi ingat, di tahun 2024, kalau masuk sekarang mungkin udah ketinggian, tapi tahun 2024 itu untuk masuk Antam. Oke ya, kita mulai dengan, nanti kita mulai dengan Speedo Antam. Kita lihat speedometernya, penutupan terakhir, dia grid ya tanggal 17. Jadi kalau masuk sekarang memang sudah naik tinggi ya, saya malah unloading dulu supaya punya cash. Nanti kalau dia turun lagi, mungkin bagus. Ini mungkin akan diperas untuk memberikan dividen lumayan bagus kalau lihat laporan keuangannya. Sudah ada ya belum pengumuman dividennya? Itu nih, kalau lalu kita lihat dengan Star Antam, harusnya bisa lihat weekly-nya nih Bapak Ibu, karena kita libur ya. Nah ini Bapak Ibu, Antam sudah menguat berapa hari relatif terhadap komposit, basicnya juga habis panik terbitlah Hope, sudah masuk ke Hope malah. Kita lihat weekly-nya, Star Antam. Weekly juga minggu ini melesat kuat ya Bapak Ibu, harusnya masuknya sejak bulan-bulan kemarin nih, 2 atau 3 bulan lalu waktu dia masih di fear ya, atau masih di panic. Saya masuknya 2024 mungkin Juni gitu, atau nanti kita lihat di chart ya. Kita lihat dengan VPA monthly Antam. Nanti di weekly akan kelihatan karena Antam ini mainnya di weekly. Oke, masuknya di 2024 ya Bapak Ibu. Jadi masuknya di sini sekitar saya masuknya nanti kita lihat ya sekitar di mana. Sekitar 1.300 atau berapa. Nanti ini target saya sih dia ngejebol ya, ngejebol nanti lihat dimensionnya. Jadi saya mulai selling sedikit, unloading 20% sampai kena 2060. Kalau udah berhasil close maka sisanya lihat profit run, target berikutnya. VPA weekly. Ada yang nanya, Pak, kenapa unloading? Ya, memang harus di-unloading supaya punya cash. Nah, ini dia weekly-nya ya, Bapak Ibu. Jadi masuknya saya di bulan Juli. Lengkapnya di bulan Juli di sini. Lalu sekitar berapa tadi? Oktobernya membuat trading plan. Sekitar di situlah ya. Agustus kalau nggak salah. Tadi di mana lah? Ini adalah selling climax, auto and secondary test. Jadi saya entry-nya sekitar di sini ya. Jadi averaging-nya 1.400 di bawah ini 1.300-an saya averaging-nya. Oke, jadi sudah mulai masuk. Sekarang naik. Targetnya di mana tadi targetnya? Kita lihat VBP weekly Antam. Saya kasih tahu garis besarnya saja lah.
Udah karena mengapa saya unloading? Karena saya melihat di atasnya ada supply sampai di sini. Jadi di sini ini mulai unloading saya ya. Nanti kalau dia break maka biarkan naik. Jadi ini siapa tahu naik ke atas dia turun lagi ke bawah nih. Di sini saya balik lagi kan gitu. Jadi ini saya unloading karena ini zona supply. Ada alasannya saya unloading. Teman-teman juga heran kenapa sahamnya Antam dilepas, Pak? Karena saya trading dan melihat ada orang-orang nyangkut banyak di situ. Jadi sebelum mereka nyangkut, saya harus amankan dulu, takutnya mereka keluar pula ya. Sekarang kita lihat dengan VPA langsung saja daily, VPA weekly sudah, VBP weekly lah, karena ini saya punya dan supaya kelihatan. Weekly-nya ya kena. Sekarang lihat VPA Antam ya. Kalau Bapak Ibu ada kurang jelas chartnya, nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Nah, ini saya unloading ya Bapak Ibu. Saya mulai unloading. Nanti saya tunggu di mana? Ini ada garis ya nanti. Saya mulai di sini nih. Saya mulai nanti buyback lagi. Jadi plan saya adalah Antam turun dulu. Apakah selesai dividen? Nanti turun. Nanti dia naik lagi ke atas. Karena dia yang nyangkut di atas sudah keluar terdeteksi dengan uptrend ini apa namanya nih? Stepping out ini ya. Sinyal VP-nya sudah ada. Jadi kalau dia naik saya keluar terus nih. Keluar terus. Nanti kalau dia turun saya buyback lagi sini. Kan dapat lumayan nge-swing. Kalau bisa nge-swing dapat 200 juta sekali nge-swing, belinya di sini ya, belinya di sini. 400 saya beli di 400, keluar di sana. Oke. Lanjut kita lihat dengan foreign flow. Itu sajalah PIF Antam. Berikut ini chart foreign flow untuk Antam. Bapak Ibu bisa lihat Antam akumulasi ya Bapak Ibu. Jadi sebelum Antam seperti ini saya juga sudah masuk. Oke. Nah, kita lihat hari Kamis kemarin karena hari Jumat libur, asingnya net buy 9,5 miliar, dalam 5 hari ada 453 miliar net buy, dalam 20 hari ada 574 miliar net buy, dalam 60 hari 874 miliar asing net buy, dalam 100 hari ada 901 miliar asing net buy. Jadi kalau kita lihat di saat asing keluar dari pasar saham Indonesia di perbankan, asingnya sekarang masuk di aneka tambang. Jadi mulai April diakumulasi terus ya, signifikan. Artinya biarkan aja asingnya masuk, nanti kalau sudah banyak unloading, kita buyback lagi. Itu dia untuk Antam, Bapak Ibu. Skenario unloading sampai 2000 sekian tadi, bisa cek di chart VBP. Sekarang setelah Antam, kita lihat SKF untuk Inco ya, Bapak Ibu. Oke, berdasarkan abjad saja. Untuk Inco ini perlu berhati-hati ya, karena dia turunnya dalam. Ini di top line dulu kita cerita. Di top line-nya saja revenue-nya sudah turun 15,3 triliun. Sudah turun 19% ya, menjadi 15,3 triliun. Dia ini sangat terpengaruh dengan harga nikel ya. Nikel sedang oversupply, jadi harga turun. Dari itu cost revenue-nya masih tetap dengan tahun lalu 0% saja. Lalu tetap memberikan gross profit-nya 1,7 triliun, turunnya 67% ya. Setelah itu operating expense mereka 2,5. Wah, ini gimana ya Bapak Ibu ya? Operating expense-nya besar. Ini minus mungkin ya. Nanti perlu dicatat ya Bapak Ibu, ini yang kayak gini saya bingung juga nih ya. Oke. Untuk di sini ada expense 600 miliar. Ini angkanya nih ya. Ini angkanya nanti dicek lagi ya Bapak Ibu. Nanti kalau saya cek, saya perbaiki, chartnya saya update ya Bapak Ibu. Karena ini mungkin nggak segini ya, nggak tahu. Ini karena ini kan 17, ini 2,5. Ini kayaknya salah ambil dari bot. Oke, nggak apa-apa nanti saya update. Tapi biasanya saya cek top line sama bottom line. Yang begini nih karena otomatis dari robot perlu dicek ulang ya. Oke, nggak apa-apa. Naik operating profit-nya
dari 1,7 dia turun menjadi operating profit 1 triliun ya, 1 triliun. Turun 78%. Ini mengerikan ya, Bapak Ibu. Lalu operating expense ada income ini Bapak Ibu, income-nya meningkat. Jadi ya seperti ini ya. Jadi income dia. Nanti cek lagi. Kalau memang perlu di update lagi, saya update lagi. Nah, yang saya cek ini bottom line. Bottom line-nya net profit-nya di bawah 1 triliun. Nah, ini benar. Karena saya cuma cek top line, bottom line. Kalau di tengah-tengahnya ini harus dicek sekali lagi ya. Teksnya ya segini. Jadi yang saya firm adalah ini dan ini biasanya ya. Karena itu yang penting bagi saya. Oke, kita lihat dengan speedometer, speedo Inco. Inco berada di zona grid, berarti ada kenaikan juga dia. Demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star Inco. Rotasi sahamnya relatif terhadap composite. Composite-nya tetap positif ya. Nah, Inco ini berada di dalam habis panic terbitlah hope. Mungkin dia sudah price in lah, penurunannya dalam sekali. Dia lebih rendah dari pandemik ini. Kita cek dengan VPA monthly Inco ya. Dia lebih rendah dari pandemik, luar biasa ya. Enggak, hampir ya, hampir. Maksud saya hampir mendekati pandemik. Jadi kalau siklusnya dia mau bottoming, maaf ya, bukan lebih rendah, hampir menjadi pandemik karena ini adalah paniknya, ini adalah marking up, ini ada distribusi, ini marking down. Nanti Bapak Ibu kalau udah turun-turun, kita tunggulah zona-zona ini demand zone karena ini zona-zona demand zone. Maksud saya kalaupun dia turun nanti kita area-area demand zone atau dia sudah mantul. VBP monthly Inco ya. Jadi saya pengen lihat demand zone untuk ini ya. Oh, di bawah ini ada sedikit. Ini jebol. Nggak terlalu kelihatan bawahnya ya. Jadi sekitar bawah-bawah situlah Bapak Ibu. Kita lihat VPA weekly Inco, kita lihat weekly-nya apakah dia sudah ada perlawanan. Jadi ini adalah marking down Bapak Ibu. Kalau yang belajar volume price analysis nanti kita akan belajar lebih detail. Di sini sudah ada sinyal stopping volume weekly. Kita kenal dengan, jadi kalau bentuknya begini, dia turun ke bawah, kita lihat dia marking down, ini banyak sinyal, maka ini disebut dengan selling climax ya. Dia akan naik, naiknya mungkin masih sampai atas, disebut dengan auto rally, lalu dia akan turun ke bawah, disebut dengan secondary test. Nah, ini disebut dengan change of character. Jadi ini dulu yang akan kita ketemui. Stop loss-nya kelihatan, jadi kalau kita masuk ke Inco ini, risk-nya sudah kita tahu. Stop loss-nya jangan lebih kecil dari 1815. Itu dulu ya, paling. Jadi nanti bisa pasang stop loss di 1810, 1815, 1805, 1800. Dan ini berlapis ya stop loss-nya. Oke, kita kurang volumenya karena hari libur, hari Jumat. Nah, sekarang kita cek dengan VPA Inco. Salah. VPA Inco. Itu ya. Jadi di daily dia masih rapi Bapak Ibu. Ini adalah selling climax atau ini selling climax ya Bapak Ibu. Ini selling climax. Lihat ini ada gapnya. Sebenarnya ini panic juga. Ya, jadi tergantung kalau main di daily tentu ini menjadi bottom ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita lihat ini selling climax. Ini auto rally. Dia akan turun ke bawah, memberikan secondary test. Jadi dia akan tes 1825 ini, kita nggak tahu sampai mana. Yang pasti gapnya sudah tutup ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada perlu lagi dikejar ke atas karena gapnya sudah tutup dia di zona ini. Tinggal turun saja Inco. Jadi kalau Inco turun memang harus turun lah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mudah-mudahan Bapak Ibu berminat belajar namanya volume price analysis. Jadi saya mazhabnya menjelaskan dengan ini. Lihat. Price-nya naik kan? Price discount everything. Apapun faktanya, harganya naik. Tapi Bapak Ibu bisa lihat volumenya. Itu ya. Memang ada akumulasi ya, tapi ininya tidak valid ya. Jadi kalau udah turun, ini wajar. Yang beli itu profit taking. Oh, ada gap. Ada gap, maaf. Jadi buy on weakness di sini. Ada gap nggak kelihatan tuh. Jadi kalau mau kelihatan gap, kalau dia tidak data terakhir, pakai evol. Evol Inco. Untuk visual ya Bapak Ibu. Kalau data terakhir bisa pakai PWS. Misalnya hari kemarin ada gap, bisa pakai PWS. Kalau nggak ada, kita pakai visual. Nah ini. Jelas ya?
ada gap. Ya, kalau ini kan ada ekor-ekor kita ragu. Kalau ini box dia tidak ragu kita bahwa dia ada gap. Jadi dia bisa turun ke bawah untuk nutup gap. Kita lihat foreign flow, PIF Inco. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Inco, Vale Indonesia, Bapak Ibu, asingnya distribusi, ini asingnya kalau guyur dia turun dalam. Lalu ada gap, kita lihat berapa hari kebelakangan asingnya akumulasinya dalam penutupan kemarin hari Kamis 9,4 miliar, dalam 5 hari ada 45,29 miliar, sisanya 20 hari masih net sell. Jadi baru masuk 5 hari lah ya, sekitar itu 20 harinya masih net sell besar. Belum bisa kita lihat asingnya akumulasi signifikan. Oke, berikutnya kita PTBA SKI. Untuk PTBA, Sankey diagramnya Bapak Ibu, ini PTBA kita lihat revenue-nya di top line-nya 42,7 triliun. Naik 11%, bagus kalau dia naik ya. Jadi apapun namanya kalau revenue naik bagus, tinggal kita lihat efisien nggak di tengah-tengahnya. Oke, cost revenue-nya juga meningkat jauh lebih besar 34,56 ya. Ini cost untuk mendapatkan revenue ini meningkat ya. Revenue-nya juga meningkat. Lalu dia memberikan gross profit. Gross profit-nya turun ya Bapak Ibu. Tahun ini gross profit-nya 8,2 triliun, turun 10. Ini artinya turun nih. Udah mulai curiga kita. Lalu ada selling expense-nya turun, general admin-nya naik ya, 2 triliun, selling expense-nya naik 20% jadi 189, others-nya nih nggak tahu, 317 miliar. Dari gross profit ini Bapak Ibu, dia memberikan profit 5,6 triliun, ini turun juga. Jadi PTBA sampai tahap operating profit kita warning langsung nih, loh kok turun nih, mungkin harga batu bara turun ya. Lalu ada non-operating, non-operatingnya 607 Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita dicek lagi karena ini ada dia menjadi apa namanya income ya harusnya. Nah, income before tax-nya 6,2 triliun ya. Ini kalau di sini saya form ya. 3 ini saya sudah cek ini form. Biasanya saya cek itu. Minus 23 triliun. Nah, warning lagi sebelum pajak dia sudah turun dibanding tahun lalu, turunnya 23%. Lalu dia bayar pajak 1,1 triliun. Ini pajak kepada negara turun 40% dan memberikan net profit akhirnya 5,1 triliun PTBA, turun 18% dibanding tahun lalu. Jadi walaupun dia besar sebesar 5,1 triliun PTBA ini, tapi turun dibanding tahun lalu. Dugaan saya sih harga batu bara nggak semahal dulu ya. Apalagi ini mau diperas lagi dengan kenaikan kontrak karya ya. Apa sih namanya, royalty, nggak tahu lah ya Bapak Ibu, tapi yang penting kita dapat prepaid dividen dulu. Oke, kita lihat Speedo PTBA. Speedo-nya tuh tanggal 17 berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply ya Bapak Ibu, di sini dia grid. Kita cek dengan Star PTBA. Star PTBA dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan VPA monthly PTBA. Saya nggak pegang PTBA juga, nggak monitor juga. Sekarang PTBA ini ya dia siklusnya marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Ini mungkin akumulasi ya Bapak Ibu. Nanti mungkin dia naik marking up lagi, tergantung harga batu bara lah. Sementara ini volumenya turun ya. Saat dia sideways volumenya turun. Nih siap-siap ya Bapak Ibu, kita punya bottom di bawah 2250 ya. Ini kalau dia close di bawahnya exit dulu lah. Untuk di monthly, kita lihat VPA weekly PTBA. Dia lihat weekly-nya. Kalau PTBA weekly, dia marking down. Ya ini ada semacam cucuk bawah, tapi volumenya ya Bapak Ibu. Volumenya. Jadi kalaupun dia naik, perhatikan dulu, dia harus close di atas upper downtrend ini untuk bisa ngejar ke atas. Kenapa? Di sini banyak gap. Ya gap. Tinggi sekali volatilitasnya. Banyak kejadian sih masalahnya. Kita lihat VPA PTBA. Kalau lihat volume price daily-nya Bapak Ibu, low, high, high, low, higher, high, dia turun dulu, mungkin dia sampai 2600 untuk mencari high low, baru dia naik ke atas. Mudah-mudahan ini sudah bottoming ya, karena dia sudah tes 2 kali. Kita lihat dengan foreign flow PTBA.
Berikut ini chart foreign flow untuk PTBA, asingnya jualan terus, sahamnya mau naik, asingnya juga jualan terus Bapak Ibu. Kemarin memang ada net buy kecil saja 1 miliar, dalam 5 hari net sell 9 miliar, dalam 20 hari net sell 37 miliar, 60 hari dia net sell 122 miliar, dalam 100 hari ada 164 miliar asingnya net sell. Jadi masih keluar terus, sahamnya mungkin lokal nih ya Bapak Ibu. Cool. Itu dia, terakhir kita ke diagram untuk TINS. Nah, ini TINS menarik ini ya. TINS menarik. Kalau ada perbedaan-perbedaan sedikit lagi, mohon maaf ya Bapak Ibu. Kita lihat mulai dengan SKF TIN, PT Timah. PT Timah ini sejak kasus siapa suaminya Sandra Dewi atau Dewi Sandra itu ketangkap, HP Muiz, langsung naik karena memang itu diprotein kerugiannya luar biasa. Artinya ini Timah ini kalau saya lihat dia dari minus menjadi positif karena memang timahnya kalau lihat Singapura sebagai pengekspor timah, dari mana timahnya? Pasti ada yang main itu. Lihat revenue-nya di top line 10,8 triliun, meningkat 24% dari 29% dari tahun lalu. Cost of revenue-nya turun 7,8 triliun ya. Maksudnya dari tahun lalu dia turun minus 2%, tahun ini menjadi 7,8 triliun. Gross profit-nya meningkat luar biasa. Saya nggak tahu ini mulai negatif atau apa. Tahun lalu gross profit-nya minus. Enggak, ini kayaknya enggak ya Bapak Ibu. Ya. Dia meningkat lah. Yang minusnya saya lupa di mana. Pokoknya dia dari minus menjadi positif. Ada yang dari minus menjadi positif. Tahun ini gross profit 2,9 triliun, meningkatnya 394% year on year ya. Lalu operating profit-nya 1,7 triliun. Meningkat 416%. Sebelum itu mohon maaf, ada OPEX-nya 1,1 triliun, dia meningkat tahun lalu. Lalu JNE-nya 1 triliun meningkat, others-nya ada 9. Jadi ini sudah benar ya Bapak Ibu, ini tinggal ditambah jadi ini. Operating profit tadi sudah. Nah, ini ada operating expense-nya income ya Bapak Ibu, turun ya. Mudah-mudahan tidak salah nih. Lalu yang ini oke, firm income before tax-nya 1,6 triliun, meningkat 458% dari tahun lalu. Mungkin tahun lalu minus atau gimana lah ya Bapak Ibu, meningkatnya ratusan persen. Dan dia bayar pajak dulu. Tahun lalu ini saya cek, kok besar sekali persenannya. Ternyata tahun lalu bayar pajaknya cuma 2 miliar kalau nggak salah. 2 miliar sekarang jadi 450 miliar. Dari persentase yang gede banget ya rasionya peningkatannya. 2 miliar. Sekarang menjadi 415 miliar. Kenapa? Karena income before tax-nya meningkat, lalu net profit juga meningkat. 1,1 triliun menjadi 363. Jadi memang sahamnya sudah langsung terbang. Karena orang tahu nih kalau kasus korupsi nggak dicawe-cawe, timah ini timahnya harganya meningkat. Jadi langsung terbang juga ya, dia langsung diapresiasi market. Kita cek dengan Speedo. Demand lebih besar daripada supply, dia berada di zona grid, sudah naik. Kita cek dengan Star TINS. TINS sekarang berada di zona grid, demand-nya menguat ya relatif terhadap composite. Kita lihat VPA monthly TINS. Ya di sini ya Bapak Ibu. Ya jadi kalau dari siklus Wyckoff ya kebaca ya, strukturnya begini-begini saja ya Bapak Ibu. Jadi ini pandemik, dia naik, marking up, distribusi marking down. Nah ini turun terus nih. Di sini bulan Februari atau Maret itu Harvey Muiz ditangkap, naik lagi dia ke atas, turun lagi. Nah ini kalau dia tidak berhasil nanti di main weekly-nya turun, ini dia akan ke bawah ya 520. Tapi kalau dia naik, dia low high high low high high. Paling enggak dia sampai 1500-an atau 1400-an bisa lepas dulu. Kecuali kita lihat volumenya sangat besar seperti ini, maka dia akan naik tinggi. Kalau cuman sebatas yang awal-awal ini ya tidak seberapa. Maka kita lihat ke weekly-nya VP18. Jadi walaupun dia positif, ekspektasi jangan terlalu tinggi juga. Karena dia siklusnya sedang berjalan, jadi ditangkapnya di sini ya. Nah, langsung dia naik ke atas, lalu koreksi lagi. Ini akan ada kenaikan sedikit. Kalau dia tidak berhasil close di atas, misalnya close-nya cuma di 1100-an, maka ini struktur kecilnya terjadi. Ini adalah head, ini adalah shoulder. Kita tinggal menunggu shoulder baru. Kalau ternyata habis dividen dia turun atau tidak expect,
maka dia selesai sudah, akan mengejar lagi ke bawah ya. Tapi kalau berhasil close di atas high ini 1600-an misalnya dia ke atas, maka ini jadi low, high, high low, higher high. Kita lihat daily, VPA, TINS. Nanti kita main daily saja lah untuk strukturnya. Ini adalah struktur daily-nya ya Bapak Ibu. Jadi ini dia turun. Jadi turun, marking down. Ini adalah uptrust bar. Dia tidak memberikan second chance to sell ya. Jadi kalau tidak memberikan second chance to sell, target yang dijebol bisa jadi target untuk jualan. Lalu dia turun. Ini adalah selling climate out. Jadi dia tertahan ya, tertahan. Nanti dia turun ke mid downtrend ini bisa. Kalau ada gap dia akan tutup gap, nanti silakan dicek pakai itu, baru dia naik ke atas. Di sini mulai ada supply. Kalau mulai ada supply baru jual ya. Kalau lihat di atasnya ada supply, kita lihat VBP TINS. Ya, jualannya ini berarti jualannya di mana? Ini. Ya, 1300 ini. Taunya dari mana? Ya, tahu dari inilah, data. Jadi sekarang ini tertahan Bapak Ibu karena ini adalah supply and demand. Nanti dia kalau turun, kalau ini ada gap, dia akan turun gap dulu untuk naik ke atas. Jadi kita jaga atas, jaga bawah ya. Karena ini kalau nggak salah ada gap. Kita cek ada gap atau enggak. Evol TINS. Visual. Kita lihat. Sepertinya masih ada gap ya. Sepertinya. Jadi antisipasi sajalah. Daripada nanti dia turun kita nggak tahu mau ngapain. Kita antisipasi pasang buy on weakness di situ. PIF. Kita lihat foreign flow untuk PT Timah. Kalau kita lihat PT Timah ini Bapak Ibu, kalau asingnya akumulasi sahamnya naik, kalau asingnya distribusi pelan-pelan sahamnya turun memang. Kalau kita lihat mulai akhir pertengahan November asingnya masih turun pelan-pelan sedikit-sedikit distribusi di saham TIN. Belum ada indikasi sahamnya akan naik besar yang didorong oleh asing. Bapak Ibu bisa lihat ini ya, kalau asingnya borong dia sahamnya naik signifikannya. Baik, itu saja saya rasa untuk adu ini income statement Sankey diagram. Lupa, kita akan lihat ini dulu. Bagaimanakah sekarang kita bandingkan mereka semua. Bagaimanakah volatilitasnya perintahan adalah PCM mulai dari Antam, Inco, PTBA dan TINS. Kita lihat. Jadi tetap harus dibandingkan, nanti kita akan simpulkan ya. Antam ini saya punya, dan menariknya kalau Bapak punya Antam boleh masuk ke TIN, boleh masuk PTBA, boleh masuk Inco karena dia tidak berkorelasi. Tapi kalau punya TIN jangan masuk PTBA. Jadi saya punya Antam, saya punya TIN, belum punya Inco. PTBA tidak punya karena punya Adaro ya. Jadi begitu. Adaro apa namanya? ADI ya. Sekarang kita lihat PVM-nya belum. PVM tadi korelasi. Sekarang kita lihat volatilitas mereka. Jadi kalau yang mau stabil kita harus cari yang tidak terlalu volatil ya. Oke, perbandingan 3 saham ini ya Bapak Ibu. PTBA ini paling tidak volatil, data 12 bulan. Antam volatil, TINS paling volatil ya Bapak Ibu. Kalau dari data apa boleh buat, ada tutorialnya. Kalau nggak percaya tonton aja tutorialnya bagaimana cara menghitungnya. Nah, Inco dia lumayan sama Antam dan dia ini turunnya sudah dalam 12 bulan turunnya dalam. Mudah-mudahan dia bottoming ini. Karena udah dekat-dekat, tadi dia bilang dekat-dekat dengan pandemik ini. Oke, itu Bapak Ibu. Kalau saya punya Antam, punya TINS ya. Jadi outperform terhadap komposit, PTBA tidak punya. Kalau Inco, kalau nanti dia menarik untuk bottoming, mungkin sektor nikel saya masuknya ke Inco lah. Oke, ya itu Bapak Ibu. Jadi kalau lihat dari volatilitas mereka seperti ini, performa dalam setahun begini, dan Antam per TBA diperas untuk memberikan dividen, mungkin TIN akan juga diminta dividennya ya. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe, share, dan like video ini. Nanti kalau saya cek ulang, kalau nanti Sankey diagramnya tadi ada yang kurang-kurang pas, nanti saya akan perbaiki karena agak ribet memang. Ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.